Hai, perkenalkan saya Susana Polandawang dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi ilmu filsafat. Menenun kembali merah putih. Menghidupi semangat pluralisme berarti kita sadar dan mengakui segala unsur pembedaan yang ada dalam suatu tatanan kehidupan bersama. Bahwa mereka yang berbeda dari cara hidup budayanya dan dari cara hidup beragama mempunyai nilai-nilai yang sama dengan saya. Di zaman modern ini, nilai-nilai yang secara luas diyakini dalam masyarakat adalah nilai-nilai yang menyangkut hak-hak asasi manusia seperti hormat terhadap keutuhan pribadi manusia, penolakan pemakaian kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat dan berekspresi, solidaritas dengan kaum miskin dan tertindas, penolakan kekejaman dan ketidakadilan dengan alasan apapun, serta hormat terhadap sesama manusia tanpa diskriminasi sosial. Bertolak lebih dalam, kita semua meyakini bahwa NKRI merupakan persatuan negara yang berdiri di atas dasar ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian ini tentu memiliki basis logika politik yang dapat diejawantahkan dalam pengertian bahwa warga negara Indonesia terikat dan sedapat mungkin menunjukkan loyalitasnya kepada warga negara dan bukan kepada pemerintah. Oleh karenanya, Indonesia sejatinya bukan hanya sekadar ekspresi fisik geografis untuk menggambarkan perumpamaan seperti ibu pertiwi atau tanah air dengan masyarakat dan pemerintah di dalamnya, namun di sini Indonesia dilihat sebagai sebuah negara yang dapat dilihat sebagai kumpulan nilai yang dapat dipercaya dan dijaga oleh masyarakatnya. Pluralisme merupakan kesadaran akan adanya pelbagai kelompok etnik dengan segala bentuk kebudayaannya dan pelbagai keyakinan yang berbeda dan hidup berdampingan secara damai berdasarkan asas koeksistensi yang ditandai oleh kesediaan untuk saling menghormati. Dengan paham multikulturalisme itu, selanjutnya kita bisa mengembangkan sebuah pemikiran tentang masyarakat majemuk Indonesia yang bersifat partisipatoris dan emansipatoris. Pemahaman inilah yang kemudian harus dibenah dan ditanamkan dalam lapisan epistemik pemikiran masyarakat agar keberadaannya dalam sistem pemerintahan tidak sebatas dilihat sebagai pemilih dalam konstelasi pemilihan umum. Tidak bermaksud menguraikan segala bentuk degradasi nilai yang terjadi di negara Indonesia. Saya di sini lebih terfokus pada upaya optimalisasi peran atau fungsi negara dalam mengembalikan nilai luhur adanya masyarakat sebagai pusat dari setiap kebijakan pemerintah. Bertolak darinya, Makmur Kaliat dan kawan-kawan dalam bukunya Tanggung Jawab Negara menggarisbawahi dua fungsi penting negara, yakni fungsi keamanan dan fungsi penyediaan kesejahteraan. Fungsi keamanan berasal dari ide bahwa negara merupakan antitesis dari kondisi anarki yang adalah karakter alami masyarakat pada umumnya. Konsensus ini harus dioptimalkan guna menghindari kondisi bellum omnium contra omnes yang lahir dari paham-paham fundamentalisme, karena bukan tidak mungkin dari perbedaan-perbedaan yang muncul. Dari perbedaan-perbedaan yang ada akan muncul konflik antar masyarakat dalam upaya untuk mendapatkan kedudukan dan pengakuan publik di tengah hidup bersama. Selanjutnya, dalam upaya menyediakan kesejahteraan, negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman dan keadilan bagi setiap warga masyarakatnya, serta terpenuhnya hak setiap orang apabila muncul kekerasan dan diskriminasi di tengah-tengah masyarakat. Tanggung jawab negara ini harus bersifat universal dan cakupannya mengena pada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Memaksimalkan peran dan tanggung jawab negara ini harus dilihat sebagai upaya kita untuk menenun kembali merah putih, menitik berat pada cita-cita mensejahterakan masyarakat sebagai spirit pluralitas. Upaya meretas sikap intoleransi harus menjadi konsentrasi utama dari adanya negara, sehingga mampu menciptakan regulasi yang mampu menjamin terciptanya situasi kondusif di tengah kehidupan yang majemuk. Dua poin pada upaya menerjemahkan tanggung jawab negara di atas sekiranya menjadi buah permenungan yang harus digiatkan oleh seluruh elemen masyarakat, baik itu oleh pemerintah maupun oleh orang-orang yang diperintah, agar bersama-sama menjaga dan merawat negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman hanya akan bernilai apabila seluruh elemen masyarakatnya menghidupi dan memupuk semangat persatuan dan kesatuan. Dengan tercapainya cita-cita ini, maka tentu sang saka merah putih akan selalu berkibar gagah di bumi Nusantara. Merdeka! Sekian dan terima kasih.